Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Apriliana Lestari, guru mata pelajaran simulasi digital. Hari ini saya akan menyajikan video tentang materi kelas 10 Microsoft Excel dasar. Silahkan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang dasar-dasar Microsoft Excel, materi untuk kelas 10. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2013 yang tampilannya seperti ini. Microsoft Excel itu terdiri dari kotak-kotak seperti ini ya. Ini ada abjad A, B, C, sampai seterusnya. Ini adalah disebut dengan kolom. Kolom itu ditandai dengan abjad. Sedangkan yang ke bawah ini disebut baris. Jadi di sini kalau A1 berarti kolom A baris 1. Di sini kalau C4 berarti kolom C dan baris ke-4. Untuk menu-menunya ada di atas sini. Ada Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, dan juga View. Di Home, di sini kalian bisa memilih jenis huruf. Sampingnya ada ukuran hurufnya, lalu ada bold untuk menebalkan, ada italic untuk membuat tulisan miring, dan juga ada underline untuk membuat tulisan bergaris bawah. Di sampingnya, di sini ada button folder yang isinya adalah bila mana kita ingin membuat border. Di sini ada memilih warna, theme colors, dan juga ada untuk tulisannya, warna tulisan. Sampingnya lagi ada align left, menulis rata kiri, center, menulis rata tengah, dan juga align right, menulis rata kanan. Di sini ada bottom align, ada di bawah, tulisan di bawah, tulisan di tengah, maupun tulisan di atas. Lalu di sini juga bisa menulis dalam berbagai bentuk tulisan, apakah tulisan itu hanya lurus saja atau miring 40 derajat ataupun 90 derajat. Ini bisa kita rubah-rubah derajatnya. Lalu di sini ada margin center. Fungsi margin center itu adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu seperti ini. Ini kita menggunakan margin center. Lalu di atas ada vertex. Vertex itu adalah menggabungkan dua kolom supaya tulisannya atas bawah. Seperti ini contohnya. Ini seperti ini contohnya. Lalu di sini ada format cell. Format cell ada general, number, currency, accounting, short date, long date, time, presentasi, function, dan scientific. Ini biasanya kita untuk format di dalam selnya. Apakah angkanya itu berupa accounting, currency, tanggal, waktu, presentasi, ataupun hanya nomor biasa. Lalu di sini ada conditional formatting. Di sini pun sama ya, ada banyak sekali fungsi-fungsinya. Lalu ada format table. Di sini kita bisa memilih warna-warnanya. Ada cell type, ini pun sama untuk memilih warna. Lalu di sini ada insert cell untuk menambah sel, insert row, menambah baris, insert kolom untuk menambahkan kolom.
Dan juga ada delete cell, menghapus cell, delete row, menghapus baris, delete kolom, menghapus kolom, dan delete sheet adalah menghapus semuanya. Dan juga ada format di sini, ada row height untuk meninggikan atas bawah. Di sini juga ada kolom width atau melebarkan kolom, ukuran kolom. Di sini ada autosum. Autosum itu fungsinya untuk menjumlahkan secara otomatis. Ada average, count number, max, dan juga min. Selanjutnya ada insert. Di sini ada banyak sekali fungsinya. Picture, ada juga grafik, line, dan sebagainya. Page layout di sini untuk mengatur ukuran kertas, margin, dan juga orientasi. Apakah dia bentuknya portrait ataupun landscape. Dan juga yang lainnya di sini ada. Lembar kerja Microsoft Excel itu disebut sheet. Di sini ada sheet 1, kita bisa ganti namanya. Contoh umpamanya seperti ini. Ini. Kita juga bisa menambahkan sheet-nya, sheet 2, sheet 3, dan juga seterusnya. Untuk kolom, pertemuan antara kolom dan baris ini disebut sel. Sedangkan beberapa sel itu disebut range. Di sini ada sel A1 sampai dengan A10, ini disebut range. Sedangkan untuk pertemuan kolom dan baris itu disebut sel. Di sini ada tulis sel A1. Untuk di sini fungsi file, di sini bisa untuk menambahkan dokumen baru, new, open, membuka dokumen yang telah kita buat, save untuk menyimpan, save as, menyimpan dengan nama baru, begitu pula dengan print untuk mencetak dokumen. Di sini fungsinya ada semua. Demikianlah dasar-dasar dari Microsoft Excel. Selanjutnya kita ke fungsi statistik. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi statistik dan aritmatika di Microsoft Office Excel. Di materi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang hal ini. Untuk fungsi aritmatika, ini seperti ini ya. Terdiri dari beberapa simbol. Ada tambah, kurang, kali, bagi, pangkat. Berbeda dengan matematika, kalau di Microsoft Excel ada perbedaannya. Tambah, angka plus, simbolnya juga sama plus. Kurang, simbol minus. Di Excel pun sama minus. Kali, jika di matematika itu adalah X. Sedangkan di Microsoft Excel itu menggunakan simbol bintang. Untuk pembagian menggunakan garis miring atau titik 2 di matematika, sedangkan untuk di Excel itu simbolnya garis miring. Untuk pangkat, bila mana di matematika biasa tertulis adalah angka 2 kecil di atas, sedangkan untuk Microsoft Excel itu adalah simbol seperti ini yang ada di angka 6 biasanya di keyboard. Untuk tambah atau plus itu adalah penjumlahan, minus adalah untuk pengurangan, kali untuk perkalian, bagi atau garis miring itu adalah untuk pembagian, persen untuk persentase, dan tanda seperti ini adalah menghitung pangkat. Ini adalah rumus-rumus dasarnya yang bisa kalian pelajari. Sekarang kita ke contoh soalnya. Nah, seperti ini modelnya. Untuk contoh sederhana dari fungsi statistik adalah seperti ini. Ini ada A, B, A dan B. Lalu ada A plus B, A min B, A kali B, A bagi B, dan A pangkat B. Untuk menuliskan rumus di Microsoft Excel berbeda dengan di matematika. Jika di Excel itu kita menulisnya menggunakan
range atau kita menggunakan cell. Di sini adalah A plus B, berarti sama dengan di sini ada di A2, yaitu kolom A baris kedua, lalu tanda plus, lalu B itu ada di kolom B baris kedua, ada di sel B2, lalu kita enter. Otomatis dia akan menjumlahkan sendiri. Jika kita ingin menjumlahkan secara otomatis ke bawah, bila mana kita sudah menemukan hasilnya di atas, untuk menjumlahkan ke bawahnya itu, kita tinggal tarik ke bawah saja ininya. Nah, maka dia otomatis akan menjumlahkan. Sekarang, A min B sama dengan A2 minus B2. Lalu kita enter. Kita tarik kembali seperti ini. Lalu sekarang A kali B berarti sama dengan A2. Kita kali dengan tanda bintang B2. Kita enter. Seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya, A bagi B. Berarti rumusnya sama dengan A2 garis miring B2. Kita enter, lalu kita tarik sama-sama ke bawah. Akan menjadi hasil seperti ini. Sedangkan untuk pangkat, rumusnya adalah sama dengan A2 pangkat itu ada di angka 6 di keyboard. Cara menulisnya shift dan tombol angka 6-nya kita pencet berbarengan. B2. Enter. Lalu kita tarik bersama-sama. Inilah hasilnya seperti ini. Untuk menjumlahkan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan juga pangkat di Microsoft Excel. Selanjutnya kita ke fungsi aritmatika. Ini kita jumlahkan dulu di atas. Untuk fungsi aritmatika itu ada juga di materinya di sini, seperti yang pernah kita berikan. Fungsi statistik dan aritmatika di sini ada materinya. Untuk rumus yang digunakan itu adalah min, max, sum, average, dan juga count. Max adalah untuk mencari nilai terbesar dalam suatu range. Min untuk mencari nilai terkecil, sum untuk mencari jumlah data, average untuk mencari jumlah rata-rata, count untuk mencari jumlah data yang ada dalam satu range. Contohnya seperti ini. Kita akan menjumlahkan satu baris ini dari A2
dari B2 sampai dengan B6. Kita akan jumlahkan semuanya satu persatu. Rumusnya adalah sama dengan sum, untuk menjumlahkan itu adalah sum, buka kurung, kita klik saja B2 hingga B6. Lalu kita tutup kurung, enter. Maka hasilnya 23. Jika kita sudah menemukan penjumlahan di sini, untuk kita menjumlahkan ke sampingnya, tinggal kita tarik saja ke samping. Maka dia akan menghasilkan penjumlahan di masing-masing tiap range-nya. Untuk tertinggi, rumusnya sama dengan max, buka kurung, range-nya adalah B2 hingga B6. Tutup kurung, enter. Nilai tertinggi dari B2 sampai B6 adalah angka 9. Lalu kita tarik kembali ke samping, akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya, nilai terendah sama dengan min, buka kurung, range-nya adalah B2 hingga B6. Tutup kurung, kita enter kembali. Nilai terendah dari range B2 hingga B6 adalah 1. Lalu kita tarik kembali ke sampingnya, seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Lalu rata-rata. Kita masukkan untuk mencari nilai rata-rata. Rumusnya sama dengan average, buka kurung, kita masukkan lagi range-nya dari B2 hingga B6. Tutup kurung, enter. Maka rata-rata dari range B2 hingga B6 itu adalah 4,6. Setelah kita menemukan nilai rata-rata dari range B2 hingga B6, maka akan ketemu jumlahnya adalah 4,6. Lalu kita tarik lagi ke samping untuk menentukan jumlah data di tiap kolomnya. Sekarang kita menuliskan rumus jumlah data. Jumlah data itu menggunakan rumus sama dengan count, buka kurung, range-nya kita tulis lagi B2 hingga B6. Tutup kurung, enter. Maka yang ada hasilnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data di sini. Begitu pula kita tarik ke samping, maka hasilnya pun sama. Demikianlah belajar dasar-dasar statistik dan aritmatika di fungsi Microsoft Excel. Sekian video dari saya. Jika masih ada yang belum jelas, bisa menghubungi guru mapel masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum.